Halo Andre, terima kasih sudah datang menemui Bapak hari ini. Di sini kamu bebas untuk bercerita apa saja yang ingin kamu ceritakan, yang ingin kamu bagi kepada Bapak, yang ingin kamu sharingkan kepada Bapak. Bapak dengan senang hati mendampingi dan mendengarkan setiap ceritamu. Seperti itu Andre. Ya, halo Pak. Eh, Kabar saya baik. Terima kasih sudah menyambut saya. Jujur, saya itu agak gugup Pak. Dan saya itu bingung mau cerita apa kayak gitu. Itu suatu hal yang wajar Andre. Kamu merasa gugup dan bingung, dan nggak tahu nih kamu harus mau cerita apa. Itu hal yang sangat lumrah kalau kita memang lagi masuki awal fase konseling ini. Nah, tapi Bapak sangat menghargai kamu karena kamu sudah mau datang dalam sesi konseling hari ini. Ya, saya juga ingin ini Pak, mau memulai belajar tentang peka, terutama terhadap kepada diri saya sendiri. Soalnya saya tuh akhir-akhir ini merasa kayak gampang naik darah gitu, gampang terpancing emosi, padahal ya cuma masalah sepele. Itu suatu hal yang baik Andre. Di sini kamu sudah mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres yang sedang kamu alami, yang terjadi di dalam diri kamu. Itu suatu langkah yang baik Andre. Ya begitulah Pak, saya juga gini. Oke, baiklah jika seperti itu Andre. Tadi kalau nggak salah Bapak sempat dengar kamu mengatakan merasa kesulut emosi ya. Bisa coba ceritakan lebih banyak tentang permasalahan itu Andre? Aduh, gimana ya Pak ya? Coba Andre tenang dulu, relax, duduknya yang nyaman dulu Andre. Oke, tarik nafas dulu yang panjang. Minum dulu. Bapak udah nyiapin air hangat tadi, diminum dulu. Boleh saya minum? Oh ya, monggo diminum dulu saya ya. minum ya Pak ya? Ya. Oke. Pokoknya di sini Andre relax dan coba diceritakan secara perlahan. Pokoknya nanti sesi konseling ini akan bersifat rahasia. Jadi Andre tidak perlu takut dan perlu khawatir bahwa cerita ini akan disebarluaskan kepada orang-orang lain. Bisa dipahami Andre ya? Ya, baik Pak. Oke. Jadi mungkin ya saya itu merasa kayak orang tua saya tuh bahasanya terlalu ngatur-ngatur hidup saya Pak. Apa-apa harus izin, bahkan hal-hal sepele saya kayak saya tuh merasa kayak nggak bebas gitu Pak. Kadang cuma hal sepele, kadang saya juga kesal sendiri dan akhirnya malah marah-marah nggak jelas di rumah. Jadi Andre ini merasa seperti tidak cukup ruang untuk menentukan pilihan sendiri Andre ya? Ya Pak, saya sudah di kepala dua, umur 21 tahun, tapi masih dianggap seperti kayak anak kecil gitu Pak. Apa-apa diatur, apa-apa harus diarahkan, apa-apa harus kayak saya itu harus memenuhi permintaan orang tua saya. Gitu Pak. Bapak mengerti perasaanmu Andre. Berarti kamu ini lebih ingin dipercaya dan bisa berdiri di pilihanmu sendiri ya? Bener Pak, saya tanpa lebih ke arah diatur orang-orang tua, diatur oleh orang tuamu segala kegiatanmu ya Andre. ya bener Pak. Dan saya bingung mau kayak gimana lagi gitu. Oke. Sebelumnya Bapak boleh tahu nggak nih, menurutmu bagaimana hal ini mempengaruhi
hubunganmu dengan orang tuamu juga terhadap dirimu sendiri. Hubungan ya Pak ya. Ya. Itu membuat saya kayak gini ya Pak, saya tuh jadi males komunikasi sama orang tua saya. Kadang saya sengaja tidak mengabari atau mengangkat telepon dari orang tua saya, atau enggak balas chat orang tua saya gitu Pak, ketika saya sedang di luar atau sedang pergi kemana gitu. Jadi kamu Andre ini lebih memilih menghindar sebagai bentuk penolakanmu akan aturan-aturan yang telah diberikan kepada kamu dari orang tuamu, Andre. Iya benar sekali Pak ya. Jadi ya saya ini layaknya seperti anak-anak pada umumnya, saya sangat sayang mereka. Namun saya ingin ya gimana ya Pak, saya itu pengen jadi diri saya sendiri gitu. Oke, Andre. Di sini kamu menunjukkan suatu konflik batin yang sangat kuat antara pikiran dan hatimu. Di satu sisi, kamu ingin menunjukkan kasih sayangmu kepada orang tua, dan di sisi yang lain, kamu ingin berdiri di pilihanmu sendiri tanpa campur tangan dari orang tuamu. Itu suatu hal yang bagus, Andre. Iya benar Pak, itu yang selalu dan pasti terlintas di pikiran saya. Di otak saya itu muter-muter. Jadi walaupun saya saat sedang sendiri di kosan butuh waktu dan proses yang menurut saya cukup lama untuk kayak gimana ya, saya itu berdamai dengan pikiran saya sendiri gitu Pak. Untuk menenangkan itu sungguh sangat lama ya, Andre ya. Iya Pak. Oke. Gini Andre, coba kita bayangkan kalau kamu bisa bebas jadi dirimu sendiri, tapi tetap punya hubungan yang baik dengan orang tuamu. Kira-kira seperti apa itu, Andre? Bayangin ya Pak ya. Jujur saya itu nggak bisa membayangkan Pak, nggak bisa bayangin jika kalau hal itu terjadi kepada saya Pak. Pasti yang sangat indah, saya bingung harus gimana itu saya bingung. Oke. Coba Andre tenang dulu, Andre relax, Andre istirahat dulu sebentar, ceritanya tarik nafas. Coba Andre membayangkan dulu betapa indahnya kalau memang keluarga itu seperti di film-film ini, seperti di film-film Cemara dan segala macam kan. Coba, oke, kalau Andre sudah menenangkan diri, oke, sudah tenang dulu, sudah Pak. Oke. Mari kita mulai mencari solusi dari permasalahan yang Andre terjadi saat ini di depan Andre. Atau Andre sudah pernah memikirkan cara sebelumnya, atau yang sudah terlintas di pikiran Andre untuk suatu permasalahan yang sedang Andre hadapi ini, ada nggak? Kalau itu saya mungkin ini Pak, saya ingin mencoba ngobrol sama orang tua saya, berbincang-bincang santai secara singkat gitu, tapi tidak secara langsung, mungkin secara perlahan, biar biar mereka itu mengerti apa yang saya inginkan gitu Pak. Dan saya itu juga jadi tahu sebenarnya apa yang mereka inginkan itu seperti apa gitu. Itu ide yang bagus loh Andre. Kamu sudah menunjukkan bahwa kamu punya keberanian untuk mencari solusi atas permasalahan yang sedang kamu hadapi. Itu suatu pemikiran yang jarang dimiliki oleh anak-anak pada umumnya loh. Oleh teman-teman yang lain mungkin itu merupakan suatu pemikiran yang bagus menurut saya. Tapi kemungkinan saya tidak langsung didengar Pak.
tapi ya setidaknya saya mungkin akan mencobanya. Oke. Andre, terkadang yang paling penting itu adalah memulai. Kamu sedang berada pada fase menjadi dirimu sendiri yang terbuka, yang berani, dan ingin sekali menghargai pilihanmu. Kamu sedang berproses untuk menjadi seorang yang lebih dewasa di umur sekarang. Kamu memang akan dihadapi dengan permasalahan-permasalahan seperti ini. Begitu ya Pak. Ya saya baru tahu Pak. Dalam proses ini kamu sudah menyadari Andre bahwa kamu punya kebebasan untuk memilih dan juga tanggung jawab atas pilihanmu sendiri. Jadi kamu harus bisa bertanggung jawab. Kalau semisal nanti sudah berbicara dengan orang tua, sudah mendapatkan solusi, kamu tahu apa yang mereka inginkan dan mereka juga tahu apa yang kamu inginkan. Semoga nanti bisa berjalan dengan lancar, kalian saling mengerti, dan impianmu mempunyai keluarga yang harmonis itu bisa tercapai. Terlebih lagi kamu bisa mengontrol emosimu. Saya yakin, dan dari apa yang udah kita Bapak dengar tadi dari cerita Andre, emosimu ini muncul karena memang pikiranmu yang sedang bergulat antara hati dan pikiranmu, seperti itu ya. Baik Pak, saya mengerti. Baik Andre, dari semua yang kita bicarakan tadi, kira-kira nih apa hal yang paling bermakna untukmu? Yang bermakna ya Pak? Iya. Yang bermakna itu kayak misalnya nih Pak, saya itu jadi sadar ketika saya berhak merasa untuk saya itu menjadi diri saya sendiri ya. Saya berdiri di pilihan saya sendiri dan saya punya pilihan untuk menyampaikan itu dengan cara yang baik kepada orang tua saya ya, tentang apa yang saya inginkan gitu Pak. Ya, itu suatu pemikiran yang sangat baik menurut saya. Kamu sudah melangkah jauh banget Andre hari ini. Dalam waktu yang singkat ini, Bapak percaya kamu bisa mengontrol emosimu dengan baik dan bisa berkomunikasi dengan orang tuamu seperti yang kamu inginkan. Itu ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, saya merasa jauh lebih lega setelah bercerita dengan Bapak. Ya, sama-sama Andre. Bapak juga senang bisa mendampingimu hari ini meskipun waktunya yang sangat singkat ini ya, karena memang waktu sudah menunjukkan sore hari. Kamu terus berani dan terus kembangkan keterbukaanmu ya. Jika Andre ingin bercerita, silahkan Andre bisa mengatur jadwal dulu seperti hari ini. Nanti di sesi konseling selanjutnya kalau memang diperlukan. Tapi Bapak yakin Andre bisa melewati fase untuk menjadi yang lebih dewasa. Seperti itu ya Andre. Baik Pak, terima kasih lagi ya Pak. Iya. Mungkin saya sekarang mau pamit pulang. Oke Andre. Ya Pak ya. Oke siap. Terima kasih Andre. Mari Pak. Oke.